Sudah bisa dimulai, Ustaz? Iya, Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, jamaah virtual subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu bermajelis, bertalabul ilmi, yang mana ini mudah-mudahan menjadi penggugah menambah ilmu, khazanah Islam dan juga keimanan kita. Namun sebelum itu, mari kita memurojaah salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita semua sudah bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca salah satu surat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan demikian bisa menambah keberkahan pada majelis kita hari ini. Baik, jamaah virtual subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini begitu menarik. Mengapa? Karena setiap manusia, setiap insan itu pasti memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Ada yang mereka itu hidup dalam ketaatan, hidup dalam ketenangan, dalam ketaatan sejak awal. Ada pula yang menempuh jalan berliku, yang mana sebelum akhirnya menemukan cahaya hidayah. Begitu pula dengan sosok yang agung yang akan kita renungi kisahnya hari ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana beliau bukan hanya seorang khalifah yang tegas dan adil, tapi juga manusia yang berada dalam kegelapan dunia, bahkan membenci Islam dengan begitu keras. Hingga pada akhirnya Allah membalikan hatinya dengan cahaya petunjuk yang luar biasa. Maka kisah ini bukan sekedar sejarah, ini adalah cerminan bagi jiwa kita, bahwa tak ada hati yang terlalu keras bagi Allah untuk dilunakkan. Tak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Dan tak ada masa lalu yang tak bisa diubah oleh hidayah. Maka sebelum kita mendengar kisah dari Umar bin Khattab ini yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Ammar bin Quddah. Ustadz Ammar Quddah. Baik, kita kita sambut dulu atau kita sapa dulu. Bagaimana Ustadz? Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khairin. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Syukran jazakumullah khair Ustaz sudah berkenan Iyakum, untuk iyakum. mengisi pada pagi hari ini. Alhamdulillah Ustaz nampaknya sudah pada masuk ke dalam Zoom.
Mungkin bisa kita mulai saja begitu Ustaz ya. Untuk itu dipersilakan waktu dan tempat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi la raiba fihi amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya jamaah kajian virtual subuh Al-Irsyad Bandung yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atas menyempatkan waktunya di sela-sela aktivitas di pagi harinya di hari Sabtu ini untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan beberapa taujihat-taujihat tentang sejarah, di mana sejarah itu sangat penting untuk kita pelajari. Karena ketika kita membaca Al-Quranul Karim, ketika kita membaca kalamullah, ketika kita merenungi kalamullah tersebut, maka kita akan temukan 1/3 di antara Al-Quran itu berisi semuanya adalah sejarah. Baik sejarah umat-umat terdahulu yang telah mendahului kita yang bisa kita ambil ibrahnya, baik sejarah para nabi dan rasul yang pernah ada dan kita bisa juga ambil ibrahnya, terutama adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah sebagai uswatun hasanah bagi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai patokan kebenaran yang untuk diikuti oleh kita sebagai manusia atau umat akhir zaman. Jadi ketika kita hidup di akhir zaman ini, siapa lagi yang akan kita ambil contohnya selain ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Karena dalam sebuah hadis yang sahih yang sudah sangat masyhur, Rasulullah menekankan generasi terbaik umat ini. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yaitu di zaman Rasulullah itu ada Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Dan jumlah sahabat ini ada ratusan ribu. Ada yang mengatakan di dalam sebuah pendapat 124.000. Itu semua adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaannya, kelebihannya. Kemudian khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi yang bertemu dengan sahabat, yaitu disebut sebagai tabi'in. Kemudian generasi selanjutnya atau setelah tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. 3 generasi awal ini menjadi patokan kita untuk menentukan, untuk mencontoh, untuk mengikuti mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kita berlepas dari 3 generasi ini dalam berislam, dalam beragama, dalam beramal, dalam berakhlak, maka kita bisa dipastikan kemungkinan besar kita akan tergelincir di dalam kesalahan ataupun kelalaian. Jamaah kajian virtual subuh Al-Irsyad Bandung yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita bertatap muka melalui media Zoom, tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Kita mungkin sekarang merasa capek, kita mungkin sekarang merasa agak ngantuk,
Kita mungkin sekarang merasa letih ya, karena beban aktivitas kita selama 1 minggu ini. Tapi insya Allah semua amal muslim itu berpahala. Ya, kita dari bangun tidur membaca doa bangun tidur pahala. Ya, memakai baju ada doanya berpahala. Sampai niat bekerja untuk mencari nafkah berpahala. Semuanya yang kita lakukan lillah itu akan mendapatkan ajar, akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi nggak ada perbuatan muslim yang sia-sia, terkecuali bagi seorang muslim yang melakukan amal perbuatannya selama 1 hari itu dengan sia-sia dan tidak ada niat sama sekali. Jamaah kajian virtual subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tematik kita pada pertemuan kali ini mengenai sebuah kisah seorang yang sangat agung, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Bagaimana beliau dari kegelapan jahiliyah, dari orang yang paling benci kepada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah dan Islam, menjadi orang yang paling keras pembelaannya kepada Rasulullah dan Islam. Di sini kita bisa memastikan bahwa tidak ada hati yang keras. Tidak ada hati manusia yang keras ketika Allah sudah mau membalikkan hatinya, memberikan hidayah kepadanya. Ya. Makanya dari itu kita dianjurkan oleh Rasulullah dalam setiap doa kita, selipkan doa. Ya, insya Allah semuanya sudah faham. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya, kita bisa saja di pagi hari ini kita masih Islam, kita masih mukmin, kan, tapi Allah berkehendak mungkin beberapa jam lagi kita wal billah murtad dari ajalan Allah, murtad dari syariat Islam. Itu makanya kita dituntut untuk seperti itu. Wa ya musarrifal qulub, yang menggerakkan hati. Ya, sarrif qalbi ala dinik, ala ta'atik. Gerakkanlah hatiku ini ke dalam urusan ketaatan kepadamu. Kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah doa apapun, maka kita termasuk hamba-hamba yang sombong. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita di pagi hari ini dari kegelapan menuju cahaya. Kisah hidayah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, dikenal juga sebagai seorang yang paling bermusuhan, yang paling dahsyat ya, di dalam Islam pada zaman awal-awal keislaman. Dahsyat sekali nama Umar ini. Permusuhannya, ketegasannya, sampai orang-orang kafir Quraisy pun yang sama-sama kafir dengan Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam, ini sangat segan ya, disegani oleh masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam sejarah Islam ada sosok yang tegas dalam kebenaran, akan tetapi lembut dalam keimanan. Nah, yang kita bahas adalah Umar bin Khattab. Tegas dalam kebenaran. Kalau Umar berada di jalan Allah, di jalan Rasulnya, dia tidak akan pedulikan siapapun. Kalau Umar bin Khattab berada di jalan Allah dan di jalan Rasulnya, siapapun yang akan dihadapi, Umar tidak akan mundur. Bahkan pedangnya siap ya, untuk membela Allah dan membela Rasulnya. Akan tetapi lembut dalam keimanan. Bagaimana Umar bin Khattab, ya, orang yang keras seperti itu, lembut ketika menjadi khalifah. Diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah kaum muslimin. Di tengah-tengah malam beliau kalau zaman sekarang itu
istilahnya itu belusukan. Belusukan mencari siapa rakyatku yang kelaparan. Ya ini kisahnya sudah ma'ruf. Ada seorang wanita yang memasak batu. Anak-anaknya menunggu. Wahai ibu, apakah makanannya sudah siap? Belum anakku, tidurlah. Nanti ketika masakan sudah siap, saya akan hidangkan dan saya akan bangunkan. Anak-anaknya terus menangis. Bagaimana mereka akan tertidur ketika perut mereka terasa lapar. Tangisan-tangisan tersebut membuat perhatian Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab masuk dengan menemui seorang wanita tadi yang mencaci Umar, yang memarahi Umar. Ini Umar bin Khattab ini yang menjadi khalifah ini. Rakyatnya lapar seperti ini nih. Aku akan tuntut Umar di hadapan Allah kelak. Mendengar perkataan tersebut, apakah Umar bin Khattab memenjarakan wanita tersebut karena sudah menjelekkan namanya? Tidak. Yang dilakukan Umar bin Khattab dengan badan yang gemetar ke Baitul Mal kaum muslimin, mengambil beberapa kantong gandum yang beliau pikul sendiri. Ajudannya Umar bin Khattab mengatakan, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, jangan, saya aja yang mau bawa. Apa jawabannya Umar bin Khattab? Cukup, ini amanat saya yang menanggung dosanya. Apakah kamu mau menanggung dosa saya nanti di hadapan Allah kelak? Ini orang yang lembut hatinya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab dan berubah total karena hidayah Allah. Maka dari itu hidayah itu harus selalu kita minta kepada Allah. Ya, hidayah itu harus selalu kita minta kepada Allah. Kalau tidak, ya wallahu alam, kita mungkin akan tersesat di jalan Allah. Dia adalah sosok yang sangat terkenal, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat besar yang menjadi khalifah kedua umat Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Beliau juga adalah ayah dari Hafsah. Hafsah itu dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau itu selain mertua juga dari Rasulullah, dan beliau juga sebagai sahabat dari Rasulullah SAW. Dan ini memang pernah Anda bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Sunnah yang hampir ditinggalkan oleh kaum muslimin sekarang, saling menikahkan anak-anaknya dengan sahabatnya. Kalau dulu enggak. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Rasul, punya anak, Aisyah, dinikahkan kepada Nabi Muhammad. Dan saling menikahkan mereka itu. Karena mereka tahu ya, sahabat itu adalah orang bertakwa. Ya, anaknya juga seorang perempuan yang salihah, nikahkan. Tidak usah khawatir rezeki, karena rezeki itu sudah Allah jamin. Dan Allah perumpamakan rezeki itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dabbah aja, binatang melata aja itu Allah jamin rezekinya. Selama kita masih bisa menghirup udara yang segar, bernafas yang enak, Allah jamin rezeki kita. Tapi dengan ikhtiar yang baik dan cara yang halalan thayyiban. Kemudian jamaah kaum muslimin, kajian tematik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjadi khalifah atas perintah langsung dari Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal, ini proses pemilihan itu tidak melalui musyawarah, akan tetapi penunjukan langsung dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab ini juga orang yang keras. Ketika Rasulullah meninggal, Umar bin Khattab mengatakan sambil memegang pedangnya, barang siapa yang mengatakan Muhammad Nabi kita telah meninggal, maka aku akan penggal kepalanya.
Semuanya terdiam karena takut dengan Umar bin Khattab, karena tahu kapasitas seorang Umar bin Khattab. Kan tapi muncul seorang laki-laki yang tidak sebesar Umar bin Khattab, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dengan sebuah ayat saja bisa menjatuhkan pedangnya Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wa may ya'budullah, barang siapa yang beribadah menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Wa may ya'budu Muhammada, dan barang siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'lam, ketahuilah, fa innahu yamut. Qad mat. Nabi Muhammad telah meninggal. Nah, ini kemudian dibacakan sebuah ayat oleh Abu Bakar Siddiq. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Tergetar Umar bin Khattab, jatuh pedangnya dan tersungkur menangis. Ini perbedaan sahabat, perbedaan pernah kita bahas Ustaz ya di pertemuan sebelumnya. Sahabat itu mempunyai sifat dan watak berbeda. Ya, sahabat tidak maksum, tidak bebas dari salah dan dosa. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sahabat manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Akan tetapi kemuliaan mereka adalah menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekali lagi kita ulangi ayatnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Satu titik debu, satu butir debu yang menempel di kaki sahabat di medan perang itu lebih baik dibanding kita ribuan orang, dibanding ulama-ulama sekarang, dibanding siapapun di zaman ini. Karena sahabat menemani beliau di masa senang dan di masa dukanya Rasulullah. Kita masuk di pembahasan nasab dan latar belakang Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt ya, bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi semua kabilah di Quraisy itu jadi satu karena bertemu nasabnya, saling bertemu nasabnya, entah di Ka'ab, entah di Lu'ay. Al-Qurashi Al-Adawi. Jadi nasabnya akan bertemu semua. Meskipun baninya berbeda. Yang Umar dari Bani Makhzum, sama seperti Abu Jahal. Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Abu Bakar Siddiq dari At-Taimi. Bukan At-Tamimi, At-Taimi. Semuanya itu berakar dari satu nasab, ya, yaitu dari keturunan Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Ya, saya ulangi, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurtin atau bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Al-Adawi. Ya, kalau kita angkat sebelum kita retet kita runut semuanya, ya, bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik, nah, itu sama dengan nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seperti itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasab beliau ini bertemu dengan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya Umar bin Khattab bernama Hantamah binti Hashim Al-Mughirah dari kabilah Bani Makhzum. Suku yang sama dengan Abu Jahal. Jadi ibunya yang bernama Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Nah, ini ibunya Umar bin Khattab dari Bani Makhzum. Sama seperti Abu Jahal.
Kemudian jamaah virtual subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian Al-Irsyad Bandung. Dengan nasab semulia ini tentu saja Umar bin Khattab itu mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Ya, luar biasa kedudukannya. Bisa duduk dengan pembesar-pembesar Quraisy. Bisa duduk dengan siapapun yang menjadi sosok yang penting di masyarakat Quraisy, masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu. Beliau lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Jadi setelah 13 tahun terjadi pasukan Abrahah mau menyerang Ka'bah, mau menyerang Makkah, baru lahirlah seorang Umar bin Khattab. Nah, ini kita sedikit flashback, ini pernah kita bahas di kajian Ana pertama kali kalau saya nggak salah ingat, itu di Al-Irsyad Bandung juga. Kenapa sih tahun gajah, tahun gajah, tahun gajah, tahun gajah? Perlu kita ketahui masyarakat Arab itu benar-benar jahiliyah, benar-benar bodoh ya, jauh dari akidah yang benar, jauh dari agama yang benar. Tapi ada beberapa yang di antara mereka yang tetap di atas millat Ibrahim, ya, nggak mau ikut-ikutan menyembah berhala. Jadi mereka itu tidak mempunyai peradaban. Kejadian apa yang terjadi di saat itu, maka kejadian tersebut disebut tahun itu. Kebetulan Rasulullah lahir di tahun gajah, dan Umar bin Khattab lahir di 13 tahun setelah tahun gajah, masih membawa embel-embel tahun gajah. Karena ketika masyarakat Arab jahiliyah melihat sesuatu yang sangat besar terjadi, maka itulah yang disebut sebagai tahunnya. Seandainya Abrahah datang dengan membawa pesawat, umpamanya, kalau memang ada ya, ini kita permisalan aja, membawa pesawat, pasti tahun itu disebut dengan tahun pesawat. Ya, seandainya Abrahah atau kejadian yang lain, ada burung, ada apa yang banyak, ya, ada kejadian alam yang menarik apa, gunung meletus umpamanya, atau gempa bumi, ya dia akan disebut tahun gempa bumi. Sampai kapan? Ya, sampai terjadi kejadian yang sangat membuat mereka dahsyat lagi. Ya, bakal berubah tahun itu. Jadi mereka tidak mempunyai tahun dan tidak mempunyai kalender. Yang awal pertama kali orang yang membuat kalender, yang membuat ide kalender yang akan sekarang kita bahas ini, yaitu Umar bin Khattab, yang memulai kalender Hijriyah, dimulai dari hijrahnya Rasul dari Mekah menuju Madinah. Luar biasa kecerdasannya Umar bin Khattab ini. Kembali lagi, beliau lahir 13 tahun setelah tahun gajah, sekitar tahun kalau Masehinya sekitar 580-an. Sekitar 580-an Masehi, dan termasuk generasi terdidik di Quraisy. Ya, karena orang pintar ini. Umar adalah di antara sedikit orang Mekah yang bisa membaca, bisa menulis, serta dikenal pemberani, berakal tajam, dan memang orator. Orator ulung. Ya, memang masyarakat Arab ini sangat mencintai syair. Syair mereka bangga-banggakan. Dan setiap nabi Allah berikan mukjizat sebagaimana adat kaumnya. Contohnya ketika Nabi Allah Musa, Fir'aun dan bala tentaranya itu sangat mencintai sihir. Ya, akan tapi Allah memberikan mukjizat sihir kepada Nabi Allah Musa. Ya, lemparkanlah tongkatmu itu wahai Musa. Dan tongkatnya Nabi Musa ketika dilemparkan, padahal sekedar tongkat, menjadi sosok ular yang sangat besar, ya, memakan ular-ular kecil para penyihirnya Fir'aun tadi. Ya, karena mukjizat itu Allah turunkan untuk memperkuat, ya, Nabi, untuk memperkuat Rasul supaya umat itu percaya. Mukjizat itu tidak bertentangan dengan adat istiadat pada saat itu masyarakatnya. Kemudian di zaman Nabi Allah Isa kedokteran. Beliau menyembuhkan penyakit kusta
yang kulitnya sudah waliyadzubillah ya, hanya diusap saja, makanya disebut al-masih. Hanya diusap saja itu bisa sembuh dan bisa berbicara dengan uh, orang yang sudah meninggal meskipun hanya sesaat, dibangkitkan. Ya atas izin Allah semuanya. Jadi ketika ada orang di generasi kita ini yang mengaku dirinya sebagai nabi, tanya saja, mukjizatnya apa untuk umat ini? Jangan-jangan mukjizatnya di Samsu. Kan lain lagi nanti. Oh, saya adalah nabi dan saya sampai aneh di setiap nabi-nabi palsu itu yang kita bahas, Lia Eden dan lain-lain dari zaman dulu sampai sekarang, kok masih ada orang yang mengikuti. Satu saja kita tanyakan, apa mukjizatnya kamu sebagai nabi Allah ini? Apa mukjizatnya? Karena mukjizat itu sesuatu yang syai'un khariqul adah, sesuatu yang menyelisihi adat kebiasaan akal manusia. Contohnya Nabi Musa mempunyai mukjizat memukulkan tongkatnya di sudut kecil Laut Merah untuk membelah, dengan izin Allah Laut Merah itu terbelah. Itu sesuatu yang nggak masuk akal. Itulah mukjizat untuk menambahkan keimanan kepada umatnya, kepada nabinya. Itu pemberian Allah. Nah, nabi-nabi yang kita temuin di negara kita ini, mukjizatnya saya bingung. Ketika ditanya apa mukjizatnya, nggak tahu. Nah, setiap nabi itu pasti dibekali mukjizat oleh Allah. Contohnya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, kalau kamu memang Nabi wahai Muhammad, cobalah kamu berdoa kepada Tuhanmu untuk membelah bulan itu menjadi dua bagian. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, supaya mereka ini bisa beriman dengan bukti yang nyata. Bulan pun terbelah menjadi dua. Ada mereka yang beriman, kebanyakan tetap tidak beriman. Fa innahu sahir. Nabi Muhammad itu penyihir. Jadi sebaik apapun kita, ketika kita sudah berdakwah di jalan Allah, sebaik apapun kita lakukan kepada saudara kita secara akhlak, secara amal perbuatan kita berusaha baik, kita nggak bisa memuaskan semua hati orang untuk menganggap kita ini orang baik, kita ini udah berbuat baik, dan kita nggak perlu itu. Yang kita perlukan hanya berbuat baik. Adapun penilaian orang serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan tujuan kita untuk dianggap baik oleh semua orang. Enggak. Kita enggak ingin memuaskan semua orang. Enggak akan bisa. Tidak akan bisa. Ya. Ridhon nas, ridhonya manusia, ghayatun la tudrak. Ghayah, sebuah tujuan yang tidak akan pernah sampai. Itu ridhonya manusia. Kalau kita mau cari ridhonya manusia, sampai kiamat ada aja yang enggak ridho dengan kita. Kembali lagi, Umar bin Khattab ini salah satu orang yang bisa membaca, menulis, serta mempunyai akal yang tajam dan orator ulu. Namun sebelum Islam, beliau hidup dalam tradisi jahiliyah yang keras, menjunjung tinggi kebanggaan suku. Kesukuannya orang-orang Arab jahiliyah dulu itu sangat keras, ya, dan kehormatan suku Quraisy. Nah, ini yang disebut sebagai asobiyah. Sukunya benar, sukunya salah, tetap dibela karena itu suku saya. Nah, Islam datang untuk menghapus semua itu. Kemudian yang kedua, permusuhan Umar terhadap Islam. Ketika dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai tersebar, Umar termasuk orang yang paling keras, ya, menentang dakwah Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau pernah berkata, ya, aku dahulu paling membenci kepada Islam dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari siapapun. Bayangin, lebih dari siapapun, termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab. Dia paling benci
dari siapapun, benci sama-sama terhadap Islam dan benci kepada Nabi Muhammad. Beliau menyiksa kaum yang lemah yang memeluk agama Islam seperti Bilal bin Abi Rabah, kemudian seperti Ammar bin Yasir. Perlu diketahui, apakah Bilal bin Abi Rabah menyimpan dendam ketika Umar bin Khattab masuk Islam? Apakah Ammar bin Yasir menyimpan dendam kepada Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab masuk Islam? Tidak. Karena dendam itu tidak membawa apa-apa kecuali hanya rasa sakit yang terus-menerus ada di dada kita, di hati kita. Ya, perlu kita lihat orang yang biasanya punya dendam, menyimpan rasa dendam terus, rasa dendam terus, rasa dendam terus. Ya, itu hatinya akan menjadi rusak. Ya, ketika fungsi hatinya sudah semakin rusak, maka akan ada penyakit-penyakit medis yang lain yang mengikutinya. Dan ini memang peran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak ada yang menyimpan dendam kepada Umar bin Khattab. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, namun Allah, ya, Rabbul Alamin, Rabbuna, Tuhan kita, ya, telah menyiapkan di dalam hatinya untuk menerima cahaya hidayah Islam. Ya. So, sudah Allah siapkan untuk Umar bin Khattab cahaya Islam. Kemudian yang berikutnya, bahkan Umar bin Khattab niat membunuh Rasulullah SAW. Suatu hari ketika Umar keluar dari rumahnya dengan pedang yang terhunus. Ini loncat sedikit. Jadi sebelumnya itu mereka rapat orang-orang Quraisy itu bagaimana menghentikan dakwah Islam. Ada yang mempunyai ide seperti ini, ada yang mempunyai ide seperti ini, ada yang mempunyai ide seperti ini. Akan tetapi Umar hanya diam sambil melihat ide-ide, sambil mendengar ide-ide yang disampaikan oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Umar diam aja. Akhirnya Umar mengatakan, kalau cuma ngobrol duduk begini aja, nggak melakukan tindakan yang nyata, maka tidak ada gunanya. Da'huli, biarkanlah Nabi Muhammad itu urusanku. Saya akan pulang sekarang, saya akan ambil pedangnya dan saya akan tebas lehernya. Duh, tapi kamu nanti akan dituntut oleh Bani Hashim. Ya biar Bani Hashim nuntut saya. Kalian udah diem aja. Kalian udah diem saja. Ini menunjukkan apa? Keberanian Umar. Daripada duduk ngomong, nggak ada keputusannya. Biar saya aja yang pulang ke rumah, saya ambil senjata saya bunuh Muhammad, selesai urusan. Mau Bani Hashim mengkisos saya, silahkan. Mau membalas, menuntut darah saya, silahkan. Tapi selesai urusan Muhammad yang kalian bicarakan ini. Nah, dari niat jahat ini, Allah beri hidayah. Ini kisahnya. Jadi suatu hari Umar keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus. Pedangnya terhunus, berniat membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Allah punya cara. Dalam perjalanan ia bertemu Nuaim bin Abdullah An-Naham, seorang sahabat yang telah masuk Islam. Terjadilah dialog yang sangat menarik di antara mereka berdua yang terkenal di dalam bahasa Arab. Yang percakapan tersebut dimulai oleh Nuaim. Nuaim bertanya, karena melihat Umar tergesa-gesa. Nuaim bertanya, mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ila aina ta'midu ya Umar?" Kamu ini mau kemana ya Umar, kok jalannya tergesa-gesa banget. Mulai ini Nuaim sudah mulai membaca ada kejanggalan dari gerakan Umar yang sangat tergesa-gesa. Ya. Ila aina ta'midu ya Umar. Ya, dalam bahasa kita mungkin mau kemana kamu sih? Wahai Umar, kok terburu-buru? Umar menjawab, uridu Muhammada. Saya ingin Muhammad. Hadas sabi', ini adalah apa ya? Ini adalah akarnya, masalahnya ini katanya. La aqtulahu,
Saya akan membunuhnya liaqtulahu, untuk membunuhnya. Wa arihal Quraisy min, dan orang-orang Quraisy akan terhindar dari arih, itu sesuatu yang ya seperti aib lah, ya, aib Quraisy ini. Jadi Nabi Muhammad dianggap sebagai aib Quraisy. Uridu Muhammada, saya ingin Muhammad. Hada sabi'i, ya, liaqtulahu wa arihal Quraisy min, dan Quraisy itu terselamatkan dari aibnya Nabi Muhammad. Bayangin, Nabi Muhammad disebut aib, ya. Padahal sebelum Nabi Muhammad mengajak menyeru kepada Islam, beliau dikenal sebagai Al-Amin. Semua mengetahui akhlak mulia Rasulullah. Akan tapi ketika mengajak mereka beribadah kepada Allah, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah Lata, Uzza, Hubbal, dan patung-patung yang lain, berhala-berhala yang lain, mereka menolak. Kemudian ya, jawaban yang sangat membingungkan Umar adalah jawabannya Nuaim. Nuaim mengatakan, wallahi, demi Allah, ya, wallahi laqad gharratuka nafsuka ya Umar, atara bani Abdi Manaf tatrukuka saliman. Demi Allah, ya, kamu ini benar-benar tergelincir, ya, nafsunya, berbuat salah wahai Umar. Itu. Atara, apakah kamu nggak melihat Bani Abdi Manaf? Bani Abdi Manaf, ya Bani Hasim, ya kan? Kalau kita lihat nasabnya Nabi Muhammad bin Abdullah, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdi Manaf bin Qusay bin Ghalib bin Fihir bin Malik, itu semuanya dari Bani Manaf, Bani Hashim. Atara Bani Abdi Manaf tatrukuka, akan meninggalkan kamu saliman, selamat, nggak mungkin, tetap nuntut balas, ya. Nah, kemudian aula, lebih baik, ya, aula tarji ila ahli baitika fatuslihuhum, fatuslihuhum, lebih baik kamu pulang ke ahli bait kamu, ke ahli baitika, keluargamu wahai Umar, dan kamu perbaiki dulu keluargamu. Umar juga terheran-heran dengan jawaban siapa? Nuaim. Ada apa dengan keluarga saya? Ya. Waman ahli baiti. Siapa waman ahlu baiti? Siapa keluarga saya yang kamu maksud itu? Ukhtuka Fatimah bintul Khattab wa zawjuha Sa'id bin Zaid. Ya, Nuaim memberikan informasi, waktu itu Nuaim juga belum masuk Islam. Ya. Ukhtuka, saudara perempuanmu Fatimah bintul Khattab wa zawjaha Sa'id bin Zaid. Ya, kenapa dengan Fatimah, adiknya Umar? Ya, Nuaim meneruskan, waqad aslama, mereka berdua sudah masuk Islam. Ngapain kamu ngurus Muhammad? Ngapain kamu ngurus Bani Hashim? Sedangkan di keluarga kamu sendiri ada yang masuk Islam, yang menjadi aib di keluarga kamu. Nah, dari situ Umar murka, ya, Umar marah dan segera mengunjungi rumah dari adiknya tadi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di pertengahan perjalanan Umar mau masuk ke dalam rumah Fatimah dan suaminya. Tiba-tiba Umar mendengar bacaan Al-Quranul Karim, ya, mendengar suara bacaan Al-Quranul Karim dari rumah adiknya dan suaminya, tepatnya di dalam surat Toha, ya. Toha ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa, sampai beberapa ayat. Dan Umar itu tidak pernah mendengar sebuah syair yang indah buatan manusia seperti yang dibaca di dalam rumah tersebut. Sempat terdiam Umar bin Khattab.
Di dalam mendengar, ketika Umar mendengar suara bacaan Al-Quran dari dalam rumah, surat Thaha, di dalam rumah ada Fatimah bintul Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar kepada Khabbab al-Ard. Khabbab ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Umar bin Khattab terdiam karena mendengar keindahan dan bahasa yang tidak biasa. Kalau bahasa syair-syair orang-orang Arab itu ya nggak ada yang seindah Quran. Makanya ketika mukjizat itu Allah beri itu sesuai dengan umatnya. Umat Arab pada saat itu tergila-gila dengan syair. Semua berlomba-lomba membuat syair yang indah. Dan tapi Allah menjadikan Quran, ayo siapa saja yang bisa menandingi Quran dalam tata bahasanya. Semuanya ayo, semuanya berkumpul. Buktikan kalau kalian ini hebat. Allah ingin menantang seperti itu. Ya. Begitu Umar masuk, Habab bin Al-Ard ini bersembunyi dan Umar berkata, "Ma hada sautun alladhi sami'tu." Apa suara ini yang aku dengar tadi? Suara apa itu? Suara bacaan apa itu? Ya. Kemudian Sa'id iparnya menjawab pertanyaan Umar, "Ma sami'ta syai'an ya Umar?" Kamu nggak mendengar sesuatu wahai Umar. Nah, Sa'id ini masih ada rasa takut gitu kepada Umar bin Khattab. Takut marah ya karena tahu kelas Umar bin Khattab ini. Nah, ini kecerdasannya Umar. Umar menjawab, "Bala wallah, akhbirtu, enggak, demi Allah enggak. Saya mendengar itu bacaan itu tadi. Wallahi akhbirtu ankuma, ya, berikanlah informasi kepada saya dari kalian berdua, yaitu Fatimah bintul Khattab dan Sa'id suaminya. Qad tabi'tuma Muhammada, berikanlah beritahu kepada saya kalian berdua ini sesungguhnya sudah ikut Nabi Muhammad kan gitu." Umar langsung menembak seperti itu. Lalu Umar memukul Sa'id ya iparnya, dan ketika Fatimah mencoba menahan ia juga dipukul hingga berdarah. Bayangkan Umar sekeras itu, laki-laki dipukul, adiknya sendiri dipukul sampai berdarah. Itu Umar bin Khattab. Permusuhannya kepada Islam dan Nabi Muhammad sangat dahsyat. Namun ya Umar bin Khattab ya, masih memiliki hati nurani. Ya, namun melihat darah adiknya, ya, hal itu membuat hati Umar bin Khattab menjadi luluh. Menjadi luluh dengan nada lembut, ia berkata, ya, "A'tini, berikanlah kepada saya as-sahifata allati kuntuma taqra'aniha." Berikanlah kepada saya sahifah, lembaran. Jadi Quran dulu itu hanya tertulis pada lembaran-lembaran aja. Bukan jadi satu kitab, tapi terpisah-pisah dulu. A'tini as-sahifata allati kuntuma taqra'aniha. Taqra'iha. Berikanlah kepada saya lembaran yang kalian berdua itu membacanya tadi. Ya, ini masih ada rasa takut ya, Fatimah dan suaminya. Fatimah menjawab, "La, tidak wahai Umar." Ini kita perlu belajar sikap tegas. "Innaka najisun ya Umar." Sesungguhnya kamu ini najis wahai Umar. Nah, ini memang ada beberapa pendapat ya yang mengatakan tentang orang kafir itu najis ya. Ada yang mengatakan akidahnya najis ya. Akidahnya najis, nggak boleh memegang mushaf. Ada yang mengatakan, tapi ini pendapat yang lemah. Ini pendapat madhab zahiri. Ya. Allah mengatakan innamal musyrikina najisun. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik itu najis. Ibnu Hazm berpendapat najis secara keseluruhan, baik akidah ataupun badannya.
Dan ini dibantah oleh para ulama. Kalau memang orang Nasrani, orang Yahudi itu najis, kenapa ahlul kitab masih boleh dinikahi oleh laki-laki? Oleh laki-laki, ingat. Oleh laki-laki, jangan dipotong ini ya. Nanti kalau dipotong bisa viral nanti. Ya. Oleh laki-laki ya. Kenapa perintahnya Allah masih boleh menikahi perempuan ahli kitab? Kalau memang najis harusnya nggak boleh dinikahi. Ibnu Hazm Al-Andalusi, seorang tokoh madhab Dhahiri, mengatakan, ya hukumnya najis, bukan saya melarang untuk menikahi. Allah memerintahkan boleh untuk menikahi. Akan tapi budak yang muslimah atau budak yang mukmin itu lebih baik daripada orang-orang yang ahli kitab tadi. Saya nggak berbicara hukum nikahnya. Kalau hukum nikahnya boleh-boleh saja, kata Ibnu Hazm Al-Andalusi, seorang ulama tokoh Dhahiri. Nah, ini salah satu madhab yang mungkin sudah punah ya. Dan berpendapat najis secara fisik dan secara akidah. Tapi kalau najis secara fisik, kenapa boleh dinikahi? Ya kalau orang dinikahi ya pasti ada sentuhan dan yang lain. Nah, Ibnu Hazm dengan kecerdasan beliau menjawab, saya tidak melarang nikahnya, tapi saya menganggap najis. Nah, bagaimana cara membersihkan najis ketika kita menyentuh najisnya orang-orang kafir ini? Ya kita bersuci. Sesimpel itu. Ya, pendapat-pendapat para ulama. Kita nggak berpendapat itu ya, kita nggak usah bahas itu. Ini hanya sebagai khazanah keilmuan saja. Fatimah menjawab, innaka najisun ya Umar. Sesungguhnya engkau ini adalah orang yang najis ya Umar. La yamussuha illal mutahharun. Enggak boleh orang memegang mushaf kecuali orang-orang yang mutahharun. Di sini juga ada dua pendapat. Yang pertama cukup berislam menjadi suci. Ada pendapat berikutnya la yamassuh ayatnya kan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang-orang yang telah bersuci. Ada yang mengartikan bersuci di sini dengan berambil air wudhu terlebih dahulu. Ya, kita ambil adab ya. Kita akan membaca kalamullah. Kita akan membaca kitabullah. Ya, kita harus bersuci terlebih dahulu. Adapun yang berpendapat nggak usah berwudu, kita megang mushaf aja, yaitu no problem. Ya, nggak usah dijadikan ajang gontok-gontokan, saling nggak nyapa satu sama lain. Ini hanya urusan pemahaman fikih saja ya, fikih saja. Nggak perlu kita saling bermusuhan dalam bab ini. Kemudian faghtasil, kata Fatimah, mandilah engkau ya Umar. Faghtasil awal. Kamu harus mandi terlebih dahulu wahai Umar. Nah, Umar pun mandi lalu membaca lembaran itu yang isinya ayat-ayat awal dari surat Thaha. Yang pertama kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Ini masyarakat Arab juga susah ya untuk apa Thaha ini apa artinya gitu loh. Apa artinya Thaha? Tiba-tiba ada, ya memang hurufnya secara harfiahnya, abjadnya memang abjad Arab. Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya. Ini cukup membuat hatinya bergetar Umar bin Khattab, matanya meneteskan air mata. Kemudian ia berkata, ma ahsana hadal kalam wa akramahu. Betapa indahnya, betapa bagusnya hadal kalam, perkataan ini, wa akramahu, dan betapa mulianya kalimat ini. Kemudian Khabbab pun keluar dari persembunyiannya. Jadi Khabbab itu sembunyi karena ada Umar. Gitu. Takut. Baru setelah Umar menangis, reaksinya ketika membaca surat Thaha, dan berkata Khabbab ini tadi, Abshir ya Umar, bergembiralah wahai Umar. Fa anni arju an takuna da'watan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abshir, bergembiralah wahai Umar. Ya, fa inni arju, karena saya ini berharap kamu menjadi doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang faqad qala, yang telah berkata,
Allahumma, wahai Allah, a'izzal Islam, muliakan Islam, bi Umaraini, dengan dua Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Abi Jahal, ya. Abi Jahal, ya. Akan tapi Allah lebih memilih Umar bin Khattab ketimbang Abi Jahal. Setelah itu pertemuan dengan Rasulullah, Umar berkata, "Dullani ala Muhammadin." Ya, bawa saya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habab pun menunjukkan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, ini kita jadikan fungsi rumah kita juga. Jadikan tempat, adakan pengajian di rumah kita. Karena Nabi Muhammad dulu pengajian menyebarkan dakwahnya melalui rumah ke rumah. Jangan sepi rumah-rumah kita ini. Adakan pengajian minimal keluarga kita. Minimal keluarga kita. Habab pun menunjukkan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Tempat di mana Rasulullah dan para sahabatnya berkumpul. Ya, membahas Al-Quranul Karim, membahas firman Allah, wahyunya, ini. Kemudian Rasulullah memberikan taujihat kepada para sahabat, ya, dan bertempat berkumpulnya mereka. Ketika Umar datang, sahabat ketakutan. Ya, ketika diketok, ya, sahabat ketakutan. Hanya satu orang yang tidak takut dengan ketokan tersebut, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah berkata, "Hada Umar." Ini Umar yang mau masuk. Sahabat ketakutan semua. Nabi Muhammad tetap huduk tenang, duduk, ya, tapi mempunyai sifat tenang. Kemudian Hamzah menjawab, "Hada Umar." Ini Umar yang mau masuk. Ya. Fa in kana, ini lihat, fa in kana yuridu khairan qabilnah. Kalau memang Umar itu datang ke sini untuk berbuat baik, untuk menginginkan kebaikan, qabilnahu, kami akan terima. Wa in arada syarra, kalau dia datang ke sini untuk berbuat jelek, faqatalnahu bisyaifi, maka aku akan pedang dia dengan pedang saya. Itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini sudah pamannya Nabi, kemudian Asadullah, singanya Allah juga. Jadi sudah hilang rasa takut kecuali kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban yang luar biasa. Hada Umar, in kana yuridu khairan fa, ada di dalam riwayat lain, in kana yuridu khaira falah. Maka kalau dia ingin baik, ya udah biarin. Fa illam la fadabahnahu bisayfi, maka saya akan lawan dia, atau saya akan eksekusi dia dengan pedang saya. Nah, ini Hamzah bin Abdul Muttalib ini jauh lebih galak mungkin dibanding Umar. Rasulullah berkata dengan tenang, "Iftahu lahu bab." Bukakanlah untuk dia pintunya. Rasulullah tahu karena ada wahyu, ya. Nabi, ya, ketika Umar masuk, Nabi menarik baju Umar dan Nabi menarik baju Umar dan bersabda, amma an laka an tuslima ya Umar ya Ibn al-Khattab. Amal an, tidakkah sudah waktunya engkau masuk Islam sekarang wahai Ibn al-Khattab? Ya. Setelah itu maka Umar menjawab dengan penuh tangis dan keharuan, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan para sahabat pun bertakbir secara keras, ya. Mereka serentak mengucapkan Allahu Akbar. Gema takbir tersebut terdengar di seluruh penjuru Makkah, ya. Kemudian cahaya hidayah yang menyebar. Sejak hari itu Islam menjadi kuat dan Umar berkata, "Wallahi la yakhfa islami ala syai'in." Demi Allah saya tidak menyembunyikan Islamnya saya kepada siapapun. Wallahi la yakhfa islami ala ahadin. Ya. Kemudian ia pergi ke rumah Abu Jahal, diketok rumah Abu Jahal, ya, dan berkata, ya Abul Hakam, i'lam, wahai Abul Hakam,
i'lam anni qad aslamtu lillah wa amantu bi rasulih. Ya, Abul Hakam, ketahuilah saya telah beriman dan saya telah berislam, saya berislam kepada Allah, berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah, wa amantu bi rasulih, dan saya beriman kepada rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Jahal menjawab dengan marah, qabbahakallahu wa qabbah dinuk. Qabbahakallahu wa qabbah dinak. Semoga Allah qabbah itu menjelekkan menjelekkanmu dan menjelekkan agamamu. Namun Umar hanya tersenyum dan berkata, lastu alaika bihafid. Ya, itu bukan urusan saya. Ya, itu bukan urusan saya, itu urusan kamu. Ya, bukan saya yang menjaga gitu loh. Saya ini dijaga sama Allah. Itu bukan urusan kamu. Jadi pokoknya saya datang untuk memberikan informasi. Jadi semua lalu beliau menuju Ka'bah dan mengumumkan Islamnya secara terbuka. Ya, di depan Ka'bah Umar berteriak, saya telah berislam. Ya, saya telah berislam. Ya, secara terbuka terang-terangan. Sejak saat itu kaum muslimin berani sholat di depan Ka'bah yang sebelumnya sembunyi-sembunyi. Ya, sekarang setelah masuknya Umar, berani sholat di depan Ka'bah dengan aman. Penutup dan pelajaran dalam kisah Hidayah Umar mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk Allah lembutkan. Kemudian hidayah adalah anugerah, bukan hasil kekuatan akal. Kita cari akalnya nggak akan nemu, karena hidayah itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketegasan jika diarahkan kepada kebenaran menjadi sumber kemuliaan. Tapi kalau sebaliknya akan menjadi sumber kehinaan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, yada'ul hikmata fi mawadi'iha. Sesungguhnya Allah menempatkan hikmah pada tempatnya. Ya. Wallahu alam bisawab. Ya Allahumma ja'alna minal ladina talinu qulubuhum bidzikri wahdina kama hadaita Umar bin Khattab wa thabbitna ala ta'atik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Baik, alhamdulillah, syukran jazakumullah. Kami sampaikan kepada Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya luar biasa sekali. Jadi dari kita mempelajari, mengenal kembali bagaimana sejarah para sahabat, tentunya kita tidak hanya meneladani kehidupan mereka, namun kita benar-benar meneladani iman secara nyata begitu Ustaz ya, bukan hanya sekedar teori lagi. Dan juga kita pun menjadi paham bahwa hidayah itu merupakan proses gitu, seperti Umar bin Khattab dan juga Khalid bin Walid gitu, yang tadinya menjadi musuh Allah hingga pada akhirnya menjadi pembela Allah sebagai garda terdepan seperti itu. Dan kita pun patut mensyukuri hari ini di mana Allah telah berikan hidayah kepada kita, Allah hadirkan ilmu kepada kita, dan merupakan suatu anugerah yang terbesar di mana kita diberikan kesempatan untuk dapat beriman di hari ini seperti itu. Baik, barangkali dari jamaah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang tadi telah disampaikan. Silakan bisa mencantumkan pertanyaan di kolom komentar atau raise hand. Baik, Ustadz. Sebetulnya mungkin beberapa dari peserta ada yang ingin bertanya, namun qadarullah untuk waktu yang saat ini sudah sudah menunjukkan pukul 6:30. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya, bisa kita kita keep dulu, kita simpan dulu, yang nanti akan disampaikan ya di pertemuan selanjutnya. Baik jamaah virtual subuh rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita semua telah bersama-sama menyimak bagaimana luar biasanya kisah Umar bin Khattab. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi penambah keimanan kita dan juga kita bisa meneladani apa yang menjadi
apa namanya, keimanan Umar bin Khattab dalam membela Islam. Namun sebelum itu kami ucapkan kembali terima kasih jazakumullah khair kepada guru kita Ustadz Ammar Kuddat yang telah menyampaikan dan apa namanya, meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama bersama kita, dan juga kepada Saung Mirza dan juga PC Al Irsyad yang selalu senantiasa mensupport kegiatan ini sehingga bisa terus berjalan dalam 207 pertemuan ya, Masya Allah, luar biasa sekali gitu ya, telah panjang gitu ya track record dari majelis virtual ini. Mudah-mudahan kebaikan ini bisa terus berlangsung dan bisa terus tersebar manfaatnya. Baik, kita tutup saja barangkali Ustaz ya untuk pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum wa iyyakum.